Matius 24, 15-24. Aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bukan untuk dunia aku diutus. Jadi orang ditebus Yesus itu hanya dari Bani Israel. Kalau Bapak dari Jawa, maaf, tidak termasuk ditebus Yesus. Bapak orang Tapanuli tidak masuk ditebus Yesus. Karena aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Beda dengan Islam. Qul ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a. Katakan, hai Muhammad, aku utusan Allah untuk kalian semua. Sadayana di dia. Kabeh nang ngendi? Sudah dison. Mulai bahasa Tapanuli dan masuk ditebus Yesus dison. Matius pasal 15-24. Kesimpulannya waktu mau habis. Satu menit lagi. Haleluya. Salam kemenangan iman buat kita semua. Baru saja kita menyaksikan sebuah rekaman video bagaimana debat Kristen dan Islam, dan dari pihak Islam bertanya dan mereka membacakan ayat firman Tuhan dalam Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dari ayat ini mereka ambil kesimpulan bahwa orang-orang di luar bangsa Israel tidak bisa diselamatkan karena Yesus hanya diutus khusus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudara yang terkasih, inilah para mu'alaf-mu'alaf yang selalu menafsirkan ayat sesuai dengan keinginan mereka, hanya untuk menjelekkan kekristenan, menghalangi karya keselamatan. Saudara yang terkasih, ayat ini Tuhan jawab, Yesus jawab kepada perempuan Kanaan yang datang berseru kepadanya karena anaknya kerasukan setan. Perempuan Kanaan ini bukan dari bangsa Israel, tapi dari bangsa yang menyembah berhala. Jadi Yesus ini memberikan jawaban kepada dia, aku hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Karena Yesus tahu yang datang kepada dia ini adalah bangsa yang tidak mengenal Allah yang baik. Mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Namun ketika perempuan ini dilarang, dia semakin menyembah Yesus, semakin dekat kepada Yesus dan semakin menyembah Yesus. Sehingga saudara kekasih ayat 26, Yesus berkata kepadanya, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara yang terkasih, bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Bangsa Israel adalah umat kepunyaan Tuhan. Sudah otomatis firman atau roti yang dari surga itu disediakan untuk anak-anaknya, bukan untuk anjing-anjing. Adalah gambaran mereka yang tidak percaya kepada Allah yang benar. Jadi memang disediakan khusus bagi anak-anaknya. Namun perempuan ini ketika dikatakan demikian oleh Yesus, dia tetap maju, dia tetap menyembah Yesus. Dia tahu bahwa di depan dia itu adalah Tuhan yang mengatasi alam semesta. Dia tahu bahwa Yesus sanggup memberikan jalan keluar kepada dia. Sehingga di ayat 27 kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing-anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia sadar bahwa dia bukan bangsa Israel. Dia sadar bahwa dia bukan umat kepunyaan Allah. Dia sadar bahwa dia tidak menyembah Allah yang benar karena dia adalah bangsa Kanaan. Tapi dia sadar dia datang kepada Yesus, walaupun hanya sisa-sisa dia pingin dia dapat itu, untuk melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam pergumulannya, saudara. Makanya di ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu besar imanmu. Jadi dari perkataan ini kita ambil kesimpulan bahwa orang-orang di luar bangsa Israel yang disebutkan tadi, orang Jawa, orang Batak, semua bangsa, suku dan bahasa di luar bangsa Israel, jika datang mendekat menyembah Yesus Kristus,
Maka Yesus berkata, jadi padamu sesuai dengan apa yang kau kehendaki karena besar imanmu. Besar iman itulah yang membuat kita menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi Yesus Kristus datang untuk semua orang. Memang dia datang kepada bangsa Israel, karena dari sanalah keselamatan dimulai. Namun orang-orang Israel menolaknya. Namun orang-orang di luar bangsa Israel, mulai dari bangsa Kanaan, banyak yang datang menyembah kepadanya, percaya kepadanya untuk menerima anugerah keselamatan. Sebab itu hari ini terbuka bagi semua bangsa-bangsa dengan berbagai macam bahasa dan suku. Ketika kita datang dan menyembah Yesus, menerima dia Tuhan sebagai juru selamat, maka kita menerima anugerah keselamatan. Haleluya, salam kemenangan iman. Sebab itu sekali lagi buat Pak yang tadi dalam diskusi, dimanapun saudara berada, ingat pintu anugerah masih terbuka. Kembalilah kepada dia bernama Yesus Kristus. Haleluya, salam kemenangan iman.